Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana wabarakatuh. kabarnya teman-teman semuanya? Alhamdulillah baik Pak. Baik ya, siap untuk melakukan pelajaran ya. Siapa? Oke, kalau memang siap, sini kita akan coba belajar terkait dengan perawatan berkala. Kira-kira ada yang tahu nggak apa sih tujuan dari perawatan berkala? Oke, baik. Kalau memang nggak ada yang tahu, izin saya menyampaikan bahwa salah satu tujuan perawatan berkala itu adalah untuk menjaga stabilitas dan menjaga performa mesin agar sesuai dengan pabrikan. Gitu ya. Tanpa ada perawatan, maka kondisi mesin nantinya tidak bisa jangka panjang gitu, atau biasa dikenal dengan sebutan cepat rusak gitu ya. Makanya perlu dilakukan perawatan berkala. Oke teman-teman, kemarin kita sudah membahas terkait elemen dalam perawatan berkala. Kira-kira elemen dalam perawatan berkala itu ada berapa? Ada 5 Pak. Apa saja? Mesin, sasis, kelistrikan bodi, pembina, Pemindah tenaga. Oke, baik. Teman-teman semuanya sudah tahu bahwa itu adalah elemen dalam perawatan berkala gitu ya. Masing-masing elemen yang disebutkan tadi masuk dalam proses perawatan berkala dan masuk dalam proses hal yang perlu dijaga agar stabilitas mesin dan kondisi mesin dalam keadaan baik. Nah, dari kelima elemen tersebut kita akan coba pecah satu persatu. Kita mulai dari mesin terlebih dahulu. Elemen yang ada dalam mesin itu juga perlu dirawat, karena mesin itu kan salah satu fungsinya adalah sebagai penggerak. Ketika tidak ada mesin, maka mobil itu tidak akan berjalan gitu kan. Makanya perlu perawatan untuk menjaga stabilitas dan kondisi mesin. Nah, ada banyak sekali elemen yang perlu kita rawat dalam perawatan berkala. Unsur yang pertama yaitu mesin. Yang pertama ada yang namanya pengecekan oli. Jelas, pengecekan oli itu penting karena oli fungsinya adalah untuk melumasi mesin. Selain untuk melumasi mesin, juga sebagai pendingin ya, karena walaupun mesin punya sistem pendingin sendiri, tapi oli juga berperan penting sebagai pendingin dalam mesin gitu ya. Karena suhu antara oli dengan air itu berbeda ya, suhu didihnya itu lebih tinggi dibandingkan air biasa. Kalau air biasa itu kan 100 derajat, sedangkan kalau oli lebih dari 100 derajat. Makanya oli ini juga selain sebagai pelumasan, juga sebagai pendingin dalam mesin itu ya. Ketika kualitas oli itu tidak dicek secara berkala, maka efek yang bisa diakibatkan yang bisa dipengaruhi dalam mesin, yang pertama ada bisa terjadinya kerusakan pada komponen-komponen yang ada pada mesin. Yang kedua, bisa saja itu mengalami overheating atau panas berlebih. Itu elemen yang perlu dicek dalam unsur yang pertama, yaitu mesin. Yang kedua, itu ada yang namanya pengecekan filter oli. Apa sih filter oli? Ada yang tahu nggak? Jawab. Nggak tahu Pak. Nggak tahu. Ya. Oke, baik. Mau dikasih tahu apa enggak? Mau Pak. Oke, bahwa filter oli fungsinya sesuai dengan namanya. Dia memfilter kotoran-kotoran atau elemen-elemen kecil, atau bisa juga disebut sebagai partikel-partikel kecil yang menyumbat atau yang mengendap dalam bak oli ya. Karena oli itu salah satu fungsinya adalah untuk melumasi, otomatis partikel-partikel akibat dari gesekan antar komponen yang ada di mesin itu akan turun ke bawah sehingga akan mengendap di bak oli. Jadi kemungkinan ketika pompa oli
menyedot atau mengalirkan oli, itu bisa saja oli yang mengalami campuran dengan partikel-partikel kecil akan terbawa ke saluran mesin, yang mana ketika kotoran tersebut terbawa ke saluran mesin, maka kualitasnya atau efeknya sangat berbahaya. Bisa saja komponen yang ada di mesin akan rusak itu karena oli yang digunakan itu tidak bersih. Maka dibutuhkan filter oli, yang mana fungsinya adalah untuk memfilter agar saluran atau aliran oli yang menuju ke mesin itu benar-benar bersih. Itu ya. Nah, itu yang kedua, pengecekan yang kedua. Pengecekan yang ketiga itu ada yang namanya pengecekan saringan udara. Teman-teman, yang perlu saya sampaikan di sini adalah udara itu salah satu unsur untuk menyalakan mesin. Ketika tidak ada udara, maka mesin tidak akan menyala. Begitupun ketika kita implementasi di kondisi nyata, ya. Ketika kalian, ya, teman-teman semua yang ada di sini mau menghidupkan api, tapi di ruangan yang kedap udara, maka api itu tidak mungkin dan mustahil untuk menyala karena dia kekurangan angin atau kekurangan udara, ya. Begitu juga dengan mesin. Ketika mesin mau menyalakan api di dalamnya tapi tanpa udara, maka tidak mungkin untuk menyala karena dia ruangannya itu kedap udara. Maka perlu ada suplai angin. Suplai anginnya pun harus tepat. Ketika kurang, maka perbandingan antara bensin dan udara itu tidak tepat, gitu ya. Ketika terlalu banyak bensin, maka efektivitas dari mesin akan boros, gitu ya. Begitupun sebaliknya, ketika suplai udara terlalu banyak ke dalam mesin, maka bensin akan mengalami pengiritan atau terlalu irit, gitu, yang efeknya juga akan berbahaya bagi mesin. Kayak pengecekan filter udara itu penting agar tujuannya adalah agar udara yang masuk ke dalam mesin itu tidak mengalami hambatan oleh partikel-partikel kecil, itu kan. Kayak digunakan atau dilakukan pembersihan. Tujuannya adalah untuk membersihkan partikel-partikel kecil yang menyumbat di filter udara. Itu ya. Ya Pak. Oke, dengan menggunakan apa? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu Pak. Oke, dengan menggunakan angin bertekanan atau biasa disebut sebagai angin kompresor. Yang mana angin kompresor ini udaranya tuh tekanannya tuh besar sekali, itu kan. Makanya ini tepat untuk membersihkan filter udara, gitu ya. Nah, selain menggunakan angin atau udara bertekanan, juga bisa dilakukan pembersihan langsung dengan menggunakan air. Dicuci bersih menggunakan air, menggunakan sabun. Memang kelebihannya itu dapat bersih secara sempurna, tapi kekurangannya itu ada pada efektivitas waktu, gitu kan. Semakin lama dalam proses pembersihan filter udara, maka semakin lama juga dalam melakukan proses perawatan, gitu ya. Hanya kadang beberapa bengkel itu hanya menyemprotnya dengan udara bertekanan tanpa dilakukan pembersihan, kecuali ketika filter udaranya itu benar-benar kotor, gitu ya, benar-benar kotor dan perlu pembersihan secara berlebih. Hanya diperlukan pembersihan secara langsung, gitu. Nah, selain filter udara tadi, ada juga yang namanya pengecekan busi, ya. Busi itu kan salah satu unsur yang penting juga. Tanpa busi pembakaran itu tidak terjadi. Itu salah satu unsur mesin untuk bisa menyala. Selain udara itu kan jelas ada api, itu kan. Tanpa ada api maka mesin itu tidak akan menyala, itu kan. Makanya busi ini penting untuk dilakukan pengecekan berkala. Cara pengecekannya ya cara
visual. Ketika dilihat secara visual ternyata kotor, maka dilakukan pembersihan. Tapi ketika busi yang digunakan itu busi iridium, maka pergantiannya itu per 90.000 km ya, per 90.000 km. Jadi kalau belum 90.000 km maka tidak perlu dilakukan pergantian, cukup dilakukan pembersihan gitu ya. Pembersihan pun nggak boleh terlalu bersih karena bisa membuat busi tersebut itu kekurangan efektivitasnya gitu ya. Maka hanya sekedar yang saja disikat menggunakan sikat kawat. Ketika sudah disikat, jangan sampai terjatuh ke lantai, karena kalau terjatuh ke lantai keramiknya bisa rusak. Keramik yang ada pada busi itu bisa rusak jika tidak bisa membersihkan bunga api gitu ya. Dibersihkan secara ala kadarnya saja, setelah itu dipasang. Begitu teman-teman semuanya. Sampai sini mungkin ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Kalau nggak ada pertanyaan mungkin cukup seperti itu saja apa yang perlu saya sampaikan. Untuk next berikutnya kita akan coba membahas elemen atau ya elemen-elemen yang ada pada unsur mesin dalam melakukan perawatan berkala. Tadi ada 4, betul ya yang saya sampaikan. Yang pertama ada Mesin. ada 4 unsur atau 4 elemen yang ada pada unsur mesin. Yang pertama ada filter Udara. ya, yang kedua filter Oli. yang ketiga Busi. busi, dan yang terakhir yang keempat adalah apa? Oli. Gitu ya, diingat-ingat ya. Itu baru 4, masih banyak sekali ya yang perlu kita lakukan perawatan ketika kita mencoba untuk melakukan perawatan pada unsur mesin ya. Jadi kan unsurnya banyak sekali tuh, ada mesin, ada pemindah daya atau pemindah tenaga. Yang ketiga ada chassis juga meliputi beberapa hal ya. Terus yang keempat itu ada kelistrikan ya. Yang keempat, yang terakhir itu ada kelistrikan bodi. Paham ya? Ya, paham, Pak. Oke, gitu. Sekian dari saya. Kalau misalkan ada pertanyaan silakan ditanyakan saja. Maka kesimpulan dari sini, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan ketika ada salah kata atau tutur kata yang mungkin kurang berkenan atau mungkin salah, tidak sesuai dengan pemikiran, maka mohon dimaafkan. Dan ketika ada hal-hal yang perlu didiskusikan, silakan diskusikan saja, nggak usah malu-malu itu ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.